Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pengurus harian yayasan yang kami hormati, pengurus jamaah muawanah, Bapak penghulu, Bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Sarele Dusun Pemangkat niki, lengkapnya hadirinul hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Selanjutnya kami mengajak untuk selalu tanpa bosan-bosannya menundukkan kepala dan hati kita seraya kita berdoa, bermunajah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-Abbas idza ishtabaha alayka ra'yani fada ahabbahuma ilaika wa khudh azqalahuma alaika. Berkata Abbas, yakni salah satu paman baginda Rasulullah SAW, idza istabaha alaika ra'yan, apabila samar atas engkau ra'yani, dua perkara, dua pendapat. Apabila ada dua perkara yang samar bagimu, deto atau pelik, pada ahabbahuma ilaika, maka tinggalkan yang paling disenangi di antara dua perkara itu. Jadi dari dua pendapat atau dua sesuatu yang masih samar, bingung kita pilih, maka Abbas memberikan nasihat, tinggalkan salah satu yang lebih engkau senangi. Berarti pilihlah yang lebih berat, tinggalkan yang mudah, tinggalkan gampangan. Wa khudh asqalahuma alaika, dan ambillah yang lebih berat dari keduanya. Sampun tiang contohan, seanden makin tiang pelonggo sami istirahat, nabu bareh ngasih tejak sembayah, anggaplah jam 4 ngasih. Nah, ngasih teniki ada dua pilihan. Seanden tuis sembayang tahajud, niki agak beratan. Lego seanden terlolos malik tidam, bareh besubuh. Maka bisa lebih berat bangun malam. Yang lebih mudah lolos tidur. Atau contoh lain, misalkan ketika tiang pelonggo sami dihina, dicelah, maka bingung apakah jak kemilu celah, jak kebalas atau jak kesabar.
Maka yang lebih mudah mengikuti hawa nafsu tentu mencelah atau balas puas terus. Tetapi yang kita pilih adalah yang lebih berat, sabar. Meskipun Nabi pun nuni nongka pelengik, lagu kita pilih yang lebih berat, yakni sabar. Karena itulah hawa nafsu. Hawa nafsu niki ingin yang mudah-mudah. Sehingga beliau melanjutkan wa asluhu, dan adapun dasarnya. Jadi Abbas menyampaikan nasihatnya niki ketika terjadi dua hal, masih bingung, masih samar, maka pilihlah yang lebih berat, atau tinggalkan yang engkau mudah lakukan atau yang kau senang. Wa aslu, dan dasarnya yang demikian itu, annal amral khafifa, sungguhnya perkara yang ringan, yashalu alaika mauqi'uhu, mudah atasmu melakukannya. Searan urusan yang ringan maka tentu mudah. Wa yaqrabu maudi'uhu, dan dekat tempatnya alias mudah terjangkau. Misal contoh Malik ada dua pilihan, kebetulan jadwal bertepatan, ngisi pengajian agak jauhan, Bu Endah tempat niki sederhana, Bu jamaah sahadir ikadiah. Pilihan saya kedua ia rapat, jamaah nerami, Bu bagus pelayanan. Ambil samudah asa rapat, Bu rami luik dengan lagu, ternyata berdasarkan kalimat niki pilihlah seberata sajauh untuk melatih keikhlasan. Biasa pasti terpilih gampang, ada dalalah lalu. Maka pilihlah yang lebih berat untuk melatih keikhlasan kita kepada Allah SWT, dan juga sebagai bentuk melawan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu niki milih mai doa, tidak mai wah deman gawe, bekelur mai wah puruk, pokok sak mai hawa nafsu. Wa takhafu mu'natuhu, dan ringan bebannya. Wa ta'ti ma'unatuhu, dan akan datang bantuannya. Fa yasrahul mar'u ilaihi, dan seseorang itu bersemangat kepadanya, dengan cenderung melakukan perkara-perkara yang mudah itu, atau yang diinginkan oleh hawa nafsu. Wa tahrusun nafsu alaihi, dan cenderung jiwa atasnya. Wal amru sakil, sedangkan urusan yang berat, yas'abu mauqihu, berat melakukannya. Wa yab'adu maudihu, dan juga jauh tempatnya alias susah dicapai, agak beratan, sengkean, susah. Wa tabti'u ma'unatuhu, dan juga lambat pertolongannya, bantuannya. Fataksulun nafsu anhu, maka nafsu pun malas, agak berat terhadapnya atau melakukannya. Wa takrahu at-ta'ba bihi, dan nafsu itu enggan menanggungnya. Ajarin kesimpulan, nafsu niki mele molah, mele gampang. Maka salah satu syariat yang Allah berikan kepada hambanya, yakni berpuasa. Sakdemanan si nafsu, maka makan kapanpun, tapi kita milih untuk tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ruya an Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, iqda'u hazihil anfusah, kendalikan oleh kalian hazil anfusa, akan nafsu-nafsu, keinginan-keinginan. Kembali terperintah kendalian, berarti hawa nafsu niki liyah, ia terperintah harus kendalian, bukan diperintah matikan. Dan bau temati hawa nafsu
kita ingin atau pergi ke tempat niki pun ya hawa nafsu. Ingin makan, ingin nikah, segala macam keinginan niki adalah hawa nafsu. Nah, bu terkendalian ibarat berdua binatang ternak, ada yang tidak liah bergelama, ada yang terarah, maka harus kita ikat dia, kendalikan. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Fa innaha, maka sungguhnya hawa nafsu itu toli'atun, adalah bisa dimaknai utusan, tanza'u bikum, ya, tanzi'u bikum, yang akan menyeret kalian ila syarri goyatin, kepada puncak keburukan. Banyak orang yang berada di dalam puncak kemaksiatan, kejahatan, semuanya pasti disebabkan sumbernya karena menuruti hawa nafsu. Kenapa terjadi pembunuhan, kemaksiatan, dan nabi pun jenis, pasti karena mengikuti atau menuruti hawa nafsu. Anna hadzal haqqa, ya, bahwasanya kebenaran ini sakilun mariun, adalah sangat berat namun menyehatkan. Searan pegawaian solah ia berat lagu isolah hasil menyehatkan. Ibarat ketika tiang pelenggo sami sakit, maka dokter memberi obat, berembir rasa obat niki sangat pahit, tetapi hasilnya akan mendatangkan sehat. Wa innal batila khafifun wabiun, dan sungguhnya perkara yang batil atau keburukan ini ringan, mudah, si gampang, dengan mencela si gampang, dengan gawe dosa maksiat segala macam. Wabiun, namun beracun. Ibarat makanan lagu ternyata mendatangkan mudarat, kesehatannya hilang, datang penyakit-penyakit. Nah, inilah gambaran. Wa tarkul khati'ati, meninggalkan, adapun meninggalkan keburukan, aisaru, lebih gampang, lebih mudah, min mu'alajati taubati, daripada menyegerakan taubat. Searan tinggalan dosa bisa jadi lebih mudah. Andek kegawe ini mudah bisa kita tinggalkan dosa daripada menyegerakan taubat. Isengke dengan menyegerakan taubat, biasa slow mengundur, lemak baik masih hidup terbajak, lemak mutah toat. Jadi menyegerakan taubat, sebab untuk bisa sah taubatnya niki harus ada penyesalan. Lagu seorang manusia den ini nyesal, ia rukun asli taubat niki harus benar-benar nyesal elek dalam diri hatinya. Wa rubba nazratin zar'at syahwatan wa lazzata sa'atin, wa rubba nazratin zar'at syahwatan, dan betapa banyak betapa banyak pandangan, zar'at, yang pandangan itu, satu pandangan itu menumbuhkan syahwatan, syahwat. Satu pandangan saja itu nanti akan menumbuhkan pandangan berikutnya akan menambahkan pandangan untuk yang di dalamnya ada syahwat-syahwat. Makanya baginda Rasulullah pernah menyampaikan, ya, nazratul ula laka wasani alaika. Ketika engkau memandang seorang perempuan tanpa sengaja, itu adalah untukmu, rezeki, arti den masalah. Tapi bisa jadi karena ada keinginan, penasaran menambah pandangan yang kedua, itu bahaya untuk dosa. Jadi penasaran, pandangan ketelu, ngonek-ngonek ending nomor terus, ngonek-ngonek penasaran nelpon, ngonek-ngonek video call, ngonek-ngonek penasaran apa lain ketemuan.
biasa nemol sak rame-rame ngonek-ngonek penasaran sepi-sepi tak terus. Inilah gambaran tahapan-tahapan permainan daripada syahwat. Ditambah lagi terbentuk isi syaitan dan iblis. Jadi luah dalam langat terkembul. Dek man malik setan niki terbagi dua, arak setan dari golongan jin, arak setan langan golongan manusia. Sebahaya setan langan golongan manusia. Ia nyata dua, ia bersuara. Setan dari golongan jin memberikan was-was. Ni ingat ni. Terus nina niki dalam bentuk wujud rupa kesolah rua. Bun pegeleh sekedik pembukaan betun tangkung sekedik misal. Malik bergoda, setan nampak niki terjerumuslah ke dalam kemaksiatan. Ditambah lagi hawa nafsu. Jadi ia berat. Orang yang ingin dekat kepada Allah niki elok musuh. Karena iblis berjanji dia akan mencari teman untuk menemaninya dalam api neraka. Di samping nikah juga napiara hawa nafsu niki saat dicipta dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada hawa nafsu, man ana wa man anta. Apa jawab nafsu? Ana anta. Siapa saya, siapa engkau? Ya, saya sida-sida. Niki jawaban Noah niki. Beda lemon ruh. Ketika ruh ditanya oleh Allah, man ana wa man anta? Oh, ana abduka wa anta rabbi. Saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Tepat jawaban. Sedangkan nafsu lah telu kelin teketuan pada doang jawaban, sehingga dia dipenjara di penjara lapah. Pemajang hawa nafsu niki ia pun kena jawaban. Anta rabbi pun terus engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Maka untuk mengendalikan hawa nafsu niki salah satu cara dengan lapah. Sila betes si sekarang puasa pasti ndik lu kemelek. Amun wah tiap sedikit-sedikit makan misal selepuk berat. Nabi arang bertambah syahwat. Walazzatu sa'atin walazzata sa'atin awrasat khuznan tawilan. Walazzati sa'atin, betapa banyak kelezatan waruba aniki lazzatin sa'atin, betapa banyak kelezatan yang sesaat. Awrasat huznan tawila, yang menimbulkan, menumbuhkan atau menghasilkan kesedihan yang panjang. Loe nikmat sesaat lagu nyesal luar biasa. Ambil contoh nasa paling nepi kerang terjadi zaman akhir niki arak dengan bermusuha. Jadi saat niki si gadak niki akhir dia bunuh orang. Nah, pas selesai niki nyesalah terjadi. Atau melakukan perzinaan, lupa saat niki tergoda-goda terayu, akhir melakukan labu arah hasil bedel tiah misalnya. Nah, akhir nyesal luar biasa, siwa bulan lelah pungguk tiah kebarah. Bumbe lain sak mama niki telah. Maka yang ada hanyalah penyesalan. Semendak gawe semenit 2 menit jaga. Lah bu nyesel bertahun-tahunan. Inilah gambaran hawa nafsu yang dituruti. Dia narak cerita dia nyesel, pasti nyesel. Lemon kebaikan insyaallah dia nyesel. Tapi kalau melakukan keburukan nikmat memang, tetapi sesaat. Tetapi penyesalannya awrasat huznan tawila. Wa qala Luqman li ibnihi, dan berkata Luqman kepada anaknya. Inilah gambaran seorang ayah. Jadi dalam Al-Quran ini selalu yang disebutkan ayah menyampaikan nasihat kepada anaknya. Jarangan inak dikembek sebab amak niki salah satu tugas membimbing keturunan.
Nabi Yakub membimbing putranya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim membimbing putranya Nabi Ismail. Nah, di dalam niki kitab niki Luqman memberi nasihat kepada putranya. Maka lamun milih pihak bijajari sak soleh soleha, maka ayah niki harus berperan. Maka ikan be lamun kebanyakan anak yang ditinggal mati oleh amak niki lah biasa agak, mohon maaf, agak kurangan, dia agak liah. Kenapa? Karena orang yang membimbingnya sudah tidak ada. Ya, buat kewajiban sebagai Rasulullah dekati anak yatim niki, ndak baik jauhi, rawat dia, bimbing dia, sehingga saya tak mampu bimbing, menafkahi, memberi makan, penghidupan, maka aku dan orang yang menyantuni anak yatim atau menjaga anak yatim, antara aku dan dia beliau isyaratkan seperti telunjuk dan jari tengah, fil jannah, lema dalam surga. Anilah. Apa isi nasihat Luqman kepada anaknya? Awwalu ma uhazziruka min nafsika. Wahai anakku, belain macet. Ngopi aja lu menang. Ikhlas bamik ya. Kelanjutan, awwalu ma uhazziruka. Kata Luqmanul Hakim kepada putranya, adapun pertama yang akan aku peringatkan kepadamu, satu yang pertama aku peringatkan kepadamu, Nabi niki min nafsika, dari nafsumu, dirimu, dalam diri, bukan akan diperingatkan tentang perkara-perkara lain-lainan, harta, pegawai segala macam, tapi di dalam dirimu, menunjukkan bahwa dalam diri teniki adalah inti. Lamun solah, insyaallah solah selepuah. Lagu lamun lengi dalam diri teniki milu lengi selepuah, ucapan, pegawaian, tindakan. Fa inna likulli nafsin, maka sesungguhnya setiap nafsu, jiwa, hawan wa syahwatan, hawa wa syahwatan, terdapat hawa dan syahwat. Nabi kenal ada kecenderungan pasti seisa berdua nafsu jiwa selama hidup di dunia, pasti ada kecenderungan. Nah iya terperingat niki Luqmanul Hakim kepada anaknya, jaga kecenderungan niki, kendalikan. Tersebut di dalam ayat Al-Quran, bentuk-bentuk kebanyakan manusia cenderung milik Nabi saja. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Kebanyakan manusia niki dihiasi dengan kecenderungan, keinginan. Salah satunya adalah minan nisa, pasti milih pasangan. Nabi Adam hidup pilih surga lengkap, Nabi pun an PT le surga lagu din tenang. Kini sandik tenang, padahal tiang pelunggu sami buat baju ibadah di tamu surga. Lagu Nabi ada surga tahu ndik neman tenang ida. Ikan be ternyata pasangan di mana rak. Maka ketika sudah dapat pasangan, pasti nuah melet wal banin berdua anak. Dia mungkin memori doang. Setelah niki dia milih berdua anak, pasti milih berdua anak. Setelah berdua anak, milih terus wal qanatirul muqantarah minaz zahabi wal fiddah, milih barang-barang sak berharga, apakah itu bentuk emas dan seterusnya. Dan mungkin milih mereri setelah berdua anak, gundik milih perhiasan segala macam. Setelah niki Nabi wal khailil musawwamah, kuda sak solah-solah ibarat kendaraan. Terus Nabi anda bangkat kebon, terus saran nafsu, kecenderungan. Sehingga dalam ayat ini diawali dengan kalimat zuyyina, dihiasi.
Selepuan niki adalah penghias dalam diri manusia. Nah, cuman perhiasan niki aden solah ditempatkan di tempatnya sesuai fungsinya. Misal contoh kalung perhiasan, betok nyocok kedu, belum. Jam tangan, niki adalah perhiasan, betok nyocok, lima. Seandainya kebalik kalung lima, jam tangan belum, dia nyocok. Nikilah gambaran keinginan kita kepada perempuan. Maka perempuan niki adalah perhiasan, betok nyocok, lewat jalur nikah. Keturunan, melihat si keturunan berbenta lewat jalur sakena, yakni lewat jalur pernikahan dan seterusnya. Inilah tuntunan-tuntunan Allah baginda Rasulullah, baik dalam Al-Quran, kalamullah, atau dalam hadis-hadis baginda Rasulullah. Nah, ketika tidak mengikuti aturan niki, petunjuk niki, pun terjadi bencana, kemaksiatan dan seterusnya karena tidak mengikuti aturan. Contoh kecil, seandainya terbeli mobil motor, tebing aturan, buku panduan servis pabrik dealer, kamu ikuti aturan awet, kamu diikuti lah mogok terjelas sih. Inilah gambaran mudah karena yang lebih tahu standar operasi kendaraan niki yang mengeluarkan pabrik, dan yang lebih tahu mana yang bermanfaat, mana yang mendatangkan mudarat, tentu adalah Allah yang mencipta kita. Fa in a'taitaha syahwataha, maka jika engkau memberinya, yakni memberi nafsu itu, syahwataha akan syahwatnya, artin turutin nafsu ni, kemelek keinginan, ndek tebuk kendalian, ndek ikuti petunjuk Allah, turuti doh. Tamadat, yakni nafsu atau syahwat itu melampaui batas. Wa talabat siwaha, dan pasti dia nafsu itu menuntut selainnya. Mun wah melek ini apakah cukup? Ndik mungkin cukup, pasti melek lebih. Nikilah gambaran kemelek nafsu. Niki bukti tamadat wa talabat siwaha. Lemun wah mau melampaui batas, pasti melek lain, nuntut terus. Fa inna syahwata, maka sungguhnya syahwat kaminatun fil qalbi, yakni satu yang tersembunyi di dalam hati. Syahwat niki tersembunyi di dalam hati. Kumunan nari fil hajari, tersembunyinya api di dalam batu. In kudiha, jikalau digesek, aura menyala. Jadi ini dalam batu niki arak terkandung di dalamnya api, ketika digesek maka menyala. Wa inturika, jikalau dibiarkan, tawaro, maka padam, ndik nyala. Nikilah gambaran syahwat tersembunyi dalam hati. Lagu lamun terpenuhi syahwat niki, tergesek, arti terpenuhi kemelek, maka akan menyala, semakin nyala akan membakar. Seperti itulah gambaran di dalam batu ada api, lamun tergesek si batu maka akan mengeluarkan api. Kalau tidak, maka akan tidak nyala. Jadi penangan nafsu ni, nendik turuti lo, nendik berkemelek lah. Nikilah petunjuk-petunjuk. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, idza ma ahbabtan nafsa fi kulli da'watin da'atka ilal amril qabihil muharram. Apabila engkau mengabulkan atau memenuhi keinginan nafsu fi kulli da'watin, pada setiap ajakannya, apa sak kemelek penuhi, apa sak meletan penuhi, da'atka ilal amril qabih, maka nafsu itu mengajakmu kepada sesuatu yang buruk, al muharram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya bisa mubah, ngonek-ngonek taek subhat, ngonek-ngonek ke haram. Misalnya contoh melet mesogeh, berbicara, berdagang, berusaha. Berdagang, berusaha boleh,
lagu ngonek-ngonek sekat lalu mau berdi bentar tenipu-nipu sekedik dulu, okay? Sekedik-sekedik dulu, sekedik ngonek-ngonek saya ngonek lah imai idan jelak pesugih. Ini lah gambaran awal mau mubah dulu terus ubah sampai kepada yang haram, okay? Wa qala akhar, berkata yang lain, idza anta lam ta'sil hawa qadakal hawa, okay, ila kulli ma fihi alaika maqalun. Apabila engkau tak melawan hawa nafsu, ya, engkau tidak melawan hawa nafsu, qadakal hawa, maka hawa itu Nabi qadaka, okay, menuntun, ya. Ketika engkau tak mampu melawan hawa nafsu, maka hawa nafsu itu menuntunmu ila kulli ma fihi, ya, kepada setiap apa yang di dalamnya maqalun, celaan. Lamun tendek bau lawan hawa nafsu, maka hawa nafsu itulah yang akan menyerumu, menuntunmu, mengajakmu kepada sesuatu yang sifatnya tercela, okay. Dia tebau kendalian hawa nafsu, dia tebau lawan hawa nafsu, maka hawa nafsu itu yang akan membawa kita kepada sesuatu yang tercela, okay. Wa qala ghairuhu wa'lam, ketahuilah bi annaka lan tasuda wa lan tara, ya, sungguhnya engkau tidak akan menjadi mulia, ya, walan tara, dan tidak akan engkau lihat turuqar rasyadi, akan jalan-jalan yang benar, iza ittaba'ta hawaka, apabila engkau mengikuti hawa nafsumu, ya. Seisa ikuti hawa nafsu mustahil engkau menjadi mulia, dan engkau tak akan pernah melihat jalan-jalan kebenaran. Ambil contoh banyak, okay, orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, sejatinya dia tak akan mulia di sisi Allah, okay. Bisa jadi mulia di hadapan manusia, tapi mulia di sisi Allah jauh, karena dia menuruti hawa nafsu, dan tak akan pernah ia melihat jalan-jalan kebenaran, karena tertutup akalnya, hatinya, jiwanya dengan menuruti hawa nafsu. Wa qala, dan berkata syair, penyair, idza syi'ta ityanal mahamidi kullaha wa nailal ladzi tarjuhu min rahmatir rabbi, apabila engkau ingin mendatangkan pujian, ya, kullaha artinya ada mau pujian, setiap pujian-pujian, no gawe nade mau terpuji, no adon nade mau pujian-pujian, ya. Wa nailal ladzi tarjuhu min rahmatir rabbi, dan memperoleh sesuatu yang ia harapkan akan sesuatu itu dari rahmat Tuhan. Saya sak mele mau pujian, saya sak mele datangan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbicara fakhalif, maka lawanlah, okay, hawa nafsi al-masyiati, hawa nafsu, lawanlah hawa nafsu yang buruk, yang mengajak kepada keburukan, okay. Innahu la'a'dah, bahwasanya la'a'dah, ya, sungguh paling berbahaya, wa arda, dan menjerumuskan, min hawa al-hub, daripada keinginan yang didasari oleh cinta. Jarin arak dua niki pesan syair, ketika engkau ingin mendapatkan pujian, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah dua hawa. Yang pertama hawa nafsu yang buruk, dan yang kedua hawal hub, yakni keinginan yang didasari oleh rasa cinta. Tetapi jauh lebih berbahaya dan lebih menjerumuskan adalah hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Karena kalau menuruti hawa nafsu lebih cenderung kepada keburukan-keburukan. Lemun cinta, kalau diarahkan cinta niki, maka insyaallah jari,
Lamun tendek cinta oleh ilmu ndak mungkin hadir di tempat. Okay. Lamun tendek cinta oleh ulama ndak mungkin milih rapat kanca ulama. Maka cinta niki kalau diarahkan maka jadi solah. Okay. Niki makna dalam syair niki. Huma sababa hatfil hawa. Keduanya, maksud kedua niki hawa nafs dan hawal hub. Okay. Sababa sebab, menjadi sebab hatfil hawa, kehancuran ya, hawa, keinginan. Ghaira anna fi hawal hub ya, yakni namun bahwa di dalam hawa al-hub ini mahma afa ya, bagaimanapun afa yakni menjaga kesucian, ba'uda anizanbi, jauh dari dosa. Artinya memang keduanya, hawa nafsu dengan hawal hub itu adalah sebab daripada kehancuran, akan tetapi hawal habbu ini bisa menjadi cara menjaga kesucian jauh dari dosa. Ini kita lebih hawal hub ya. Wa jullul ma'asi, dan banyaknya kemaksiatan pi hawa nafsi, ada pada hawa nafs. Fa'tamid, maka berpeganglah khilafal ladzi tahwahu, akan nabi kesalahan alladzi tahwahu yang disebabkan oleh hawa nafsunya. In kunta zalubbin, jikalau engkau orang yang memiliki akal sehat. Jadi berpeganglah, tidak terbaik sampai menuruti hawa nafsu. Karena siapapun, meskipun ada orang yang berakal sehat, bisa jatuh, bisa terjerumus karena mengikuti hawa nafsu. Wa qala sallallahu, wa qala, dan berkata, inaratul akli ya, maksupun bitau'il hawa wa aklu asil hawa yazdadu tanwira. Inaratul akli, cahaya akal, maksupun bisa tertutup bitau'il hawa, dengan sebab mengikuti hawa nafsu. Berdua nakah lagu cahayanya bisa tertutup, berfungsi. Nabi sebab karena mengikuti hawa nafsu. Wa aklu asil hawa, dan adapun akal orang yang mampu melawan hawa nafsu, yazdadu tanwiro, akan bertambah cahayanya. Ada orang yang punya akal tapi dia lawan hawa nafsu itu, maka sebab itu bertambah cahayanya di dalam akalnya. Wa qala al-Fadl bin Abbas, laqad tarfa'ul ayyamu man kana jahilan wa yurdil hawa zarra'i wa huwa labibu, wa qad yahmadun nasu al-fata wa huwa mukhti'un wa yu'zalu fil ihsani wa huwa musibun. Laqad tarfa'ul ayyamu man kana jahilah ya, sungguh ya, terkadang hari-hari akan mengangkat orang yang bodoh. Wa yurdil hawa, dan hawa nafsu itu akan menjatuhkan zarra'i, yang memiliki ilmu, wa huwa labibun, dia labib yakni cerdas. Nabi maknan banyak kita lihat, terutama zaman akhir niki, setiap hari, setiap waktu nampak di permukaan, apakah di kehidupan nyata atau oleh berita, seolah-olah orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan niki semakin ditinggikan oleh hari-hari itu, semakin dipuji, semakin mendapatkan pujian oleh orang. Kita lihat tontonan-tontonan pakaian macam ruwe, lagu laya jadi tak anggap suri tauladan, selalu disebut-sebut namanya, dinanti-nantikan penampilannya, padahal napi jatuh mau pakaian nur, terus tayangan yang ditampilkan di arah pendidikan nilai, tetapi
seolah-olah Masya Allah ya. Arak sopok sebut artis nih apa istilah niki berduaan YouTube bu subscribe parah ya. Jutaan anggaplah sampai 50 juta lah larak kiai belik berduaan santri paling tok naik ke 10.000 lah kiai niki arak 10.000 santri ya. Padahal yang ia ajarkan, yang ia sampaikan perkara-perkara sasolah. Lagu pengikut nak sekali. Lah niki ucapan sia-sia doang di arak sak bermanfaat, pakaian macam ruan, leh jutaan pengikut. Ayo zaman makin niki. Maka terbukti dalam kitab niki terkadang hari-hari itu mengangkat orang-orang yang bodoh dari sisi agama, arti menuruti hawa nafsu. Beberapa waktu yang lalu kita dipertontonkan walau alam niki berita ada sopok sekolah di Jawa Barat, Banten ya kita. Nah, melihat ada kepala sekolah melihat ada seorang siswa ngerukuk di lingkungan sekolah. Wah jelas wah lingkungan sekolah di kanggung ngerukuk, labu ngerukuk. Bu gara-gara niki akhir kepala sekolah niki searan guru amunah searan taek tensi masih sekadar nempelek lah lagu gara-gara nempelek niki silih kanak niki dengan toan laporan guru niki terus batur-batur niki hampir 300 siswa niki mogok sekolah. Ayo tok antik zaman akhir niki guru ketika mendidik dalam bentuk sekadar tamparan memang den kanggus nampah lagu ndek sampai palang bu kebetulan guru niki ini nampar karena ngeruk siswa niki lah telaporan jok polisi. Ayo tak susah jadi guru makin seandainya pun nampak murid niki melakukan kesalahan nane jangan nampuk dan saya telaporan tapi enak ngajarin saya nurut terus terus kanak-kanak niki batur-batur niki iya bela batur sak salah akhir mogok sekolah anikilah zaman akhir makin niki tetapi loh masih dengan sak dukung maka nikilah searan hawa nafsu wa yurdil hawa zarra'i wa huwa labibun, dan hawa nafsu ini bisa menjatuhkan orang yang cerdas. Loe dengan sak bergelar-gelar, sak pintar segala macam, lagu tiba-tiba jatuh, kekembek karena terkena kasus-kasus. Tentu karena menuruti hawa nafsu. Wa qad yahmadun nasul fata wa huwa mutiun aniki. Dan terkadang manusia itu memuji seorang pemuda, wa huwa mutiun, padahal pemuda itu salah, keliru. Wah jelas-jelas salah, tetap terpuji. Istilah niki berita niki penjilat mbenta naden sak mau pangkat jabatan betiloyan segala macam, apakah yang dia bela nih penjahat atau orang yang salah, yang penting dia mendapatkan nilai angka-angka pujian segala macam kedudukan. Anikilah manusia di zaman makin ini. Wa yuzalu fil ihsani wa huwa musibun, dan mencela fil ihsan di dalam kebaikan, wa huwa musibun, padahal ia itu dalam keadaan benar, malah dengan sak gawe kebenaran ia sak tercela, dengan sak gawe sesuai dengan petunjuk Allah malah ia sak terhina tercela. Kalau ibarat niki gawe kebaikan malah dihinakan, malah ada orang yang melakukan keburukan kemaksiatan iya malah tersanjung-sanjung. Nah inilah gambaran zaman akhir niki. Terlanjutan sedikit. Wa qala salam khalaqallahu al-aqlah. Allah menciptakan akal. Wa qala lahu, dan Allah berkata kepada akal itu akbil, berhadaplah atau menghadaplah. Pak akbala, maka akal itu menghadap. Ketika Allah ciptakan akal, Allah katakan kepada akal menghadap, maka akal itu menghadap. Wa qala lahu adbir, dan berfirman Allah kepada akal berpalinglah, fa adbara, maka
akal itu pun berpaling. Faqala maka berfirman Allah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, la arkabtuka, ya sungguh aku akan tempatkan engkau, illa fi ahabbil khalqi ilayya, kecuali pada makhluk yang cinta kepadaku. Okay. Jadi ini atau lebih akal niki akan ditempatkan kepada orang yang lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqal humqa, dan Allah ciptakan al-humqah, ya, yakni kebodohan. Okay. Faqala lahu aqbil, maka Allah berkata kepada al-humqah ini, sifat bodoh ini, aqbil, menghadaplah, fa aqbala, maka dia pun menghadap. Wa qala lahu adbir, fa adbara, Allah berfirman berpalinglah, maka dia pun juga berpaling. Faqala, maka berfirman Allah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan ketinggianku, la arkabtuka illa fi abghadil khalqi ilayya, aku akan tempatkan engkau pada yang abghadil khalqi ilayya, yang benci, ya, makhluk kepadaku. Jadi paling tedemenan, paling orang yang paling benci kepadaku. Jadi niki tok lebih akal dititipkan oleh Allah kepada yang cinta kepadanya, sedangkan bodoh ditaruh di tempat yang benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rawahu at-Tirmizi, meriwayatkan akan dia oleh Imam at-Tirmizi. Ya. Walillahi darru man qala al-gamat sambung. Ya. Niki jam 11 masih membahas yang kaitannya dengan ittiba'ul hawa, ya, menuruti hawa nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, selanjutnya mari kita